Secara umum, organ hewan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada organ dalam dan organ luar. Organ dalam yaitu organ yang terletak di dalam anggota tubuh. Contohnya lambung, ginjal, paru-paru, usus, dan jantung. Hati merupakan organ yang berperan penting dalam proses metabolisme dalam manusia dan hewan. Pada makhluk hidup, organ hati mempunyai berbagai fungsi, termasuk menyimpan glikogen, mensintesis protein plasma, dan menetralisir racun. Menurut Sunardi DKK tahun 1983, hati terdiri atas parenkim dan stroma. Parenkim terdiri dari sel-sel epitel dari bendodermal yang dikenal sebagai hepatosit. Stroma berasal dari mesodem yang terdiri dari jaringan penghubung. Menurut Ham tahun 1979, hati merupakan organ terbesar dalam tubuh dengan banyak fungsi, mempunyai daya regenerasi yang sangat besar. Kegagalan pada hati dapat terjadi bila terdapat kerusakan sel-sel hati yang luas dan masif. Menurut Bhakta dan Swastika tahun 1999, fungsi hati yaitu sebagai sekresi empedu, metabolisme lemak, metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, metabolisme besi, fungsi detoksikasi, pembentukan darah merah, metabolisme, dan penyimpanan vitamin. Menurut Resang tahun 1984, fungsi hati dapat dilihat sebagai organ keseluruhan atau dari sel-sel dalam hati atau sel-sel epitel. Fungsi sel-sel epitel hati yaitu sebagai pusat metabolisme, sebagai alat penyimpan vitamin dan bahan makanan, hasil metabolisme, dan sebagai alat sekresi. Hati sebagai fungsi sel Kupffer, sel endotel adalah sebagai sistem retikul endotelial, berperan menguraikan hemoglobin atau Hb menjadi bilirubin, membentuk gamma globulin dan benda-benda imun, serta sebagai alat fagositosis terhadap bakteri dan elemen korpuskuler atau makromokuler. Khairil 1985. Otak adalah salah satu bagian tubuh terpenting bagi kebanyakan hewan. Itu karena otak adalah pusat kendali tubuh yang berfungsi mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan oleh tubuh. Beberapa hewan juga punya otak yang terkenal cerdas sehingga bisa melakukan banyak hal menakjubkan.
Ukuran dari otak hewan tidak berhubungan dengan kecerdasan yang dimiliki hewan, seperti contohnya paus dan gajah, yang tentunya memiliki ukuran otak lebih besar dibandingkan manusia. Semua otak hewan memiliki jenis materi yang sama. Otak hewan berisi sel saraf atau neuron yang berkumpul di satu area tertentu. Otak hewan mengandung sel glial yang berfungsi sebagai jaringan penyambung sistem saraf, melapisi serta mendukung neuron. Untuk otak spesies mamalia juga memiliki isi yang bisa dikatakan sama, dan semuanya mengandung saraf belakang serta batang otak dengan area yang mengendalikan fungsi tubuh standar seperti suhu tubuh, bernapas, dan tekanan darah. Menurut Popkin et al. Tahun 2010, organ ginjal memainkan peran penting dalam mengatur keseimbangan cairan. Ginjal adalah organ ekskresi. Pada hewan vertebrata berbentuk seperti kacang yang memiliki fungsi utama, yaitu menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuang bersama dengan air dalam bentuk urin. Ginjal akan menghasilkan urin yang lebih pekat jika kekurangan air, sehingga ginjal akan membutuhkan energi yang lebih besar dan lebih banyak kerusakan pada jaringannya. Terdapat banyak penelitian mengenai efek dehidrasi terhadap organ ginjal. Salah satunya penelitian yang dilakukan Roncal Jimenez et al. Tahun 2015 pada hewan yang berulang kali terkena panas, dan pembatasan pemberian air dapat menunjukkan pengembangan penyakit ginjal kronis. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui perubahan histopatologi organ ginjal akibat pembatasan pemberian air minum dalam jangka waktu yang telah ditentukan selama 30 hari, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama pemilik hewan peliharaan, akan pentingnya dalam mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan meminimalisir adanya gangguan keseimbangan cairan tubuh dari hewan tersebut. Berikutnya ada lambung. Lambung merupakan organ yang berfungsi sebagai salah satu alat pencernaan. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Berikutnya ada jantung. Jantung adalah organ yang memiliki fungsi untuk memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh. Berikutnya ada paru-paru. Paru-paru biasanya digunakan sebagai organ pernapasan oleh hewan vertebrata yang tinggal di darat. Paru-paru setiap jenis hewan berbeda satu sama lain. Paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. Pankreas adalah merupakan bagian integral dari sistem pencernaan. Dan fungsi kepala pankreas adalah untuk mengeluarkan cairan pankreas dan isi sulin.
hidung untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, juga berperan dalam resonansi suara. Telinga yang berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan tubuh. Mulut memiliki fungsi untuk membantu hewan dalam melakukan aktivitas berupa makan dan berbicara. Kemudian mata yang berfungsi untuk melihat. Dalam tubuh hewan vertebrata terdapat berbagai macam sistem organ, yaitu yang pertama ada organ pernapasan. Sistem pernapasan terdiri atas hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Fungsi sistem pernapasan adalah mendapatkan oksigen dan melakukan karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan menyederhanakan senyawa organik. Fungsinya mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh serta menghasilkan energi hasil proses metabolisme senyawa organik. Yang kedua, sistem organ pencernaan. Sistem pencernaan terdiri atas rongga mulut. Di dalam terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Saluran pencernaan dimulai dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus kelenjar. Pencernaan hati untuk pankreas. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan agar bisa diserap tubuh. Yang ketiga, ada sistem organ ekskresi. Organ sistem ekskresi meliputi kulit kelenjar keringat, mengeluarkan keringat paru-paru, mengeluarkan karbon dioksida, dan uap ginjal terdiri atas berjuta-juta nefron ureter, kantong kemih dan uretera, dan hati fungsinya mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan bagi tubuh, lalu menjaga keseimbangan cairan sel dengan lingkungan. Sistem organ peredaan darah. Sistem peredaan darah terdiri atas jantung darah, pembuluh darah arti vena, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa, serta cairan limfa. Sistem peredaan darah berfungsi mengangkut sari-sari makanan dari usus halus ke seluruh tubuh. Sistem organ rangka. Sistem organ rangka pada hewan vertebrata dapat dibedakan menjadi skeleton aksial dan skeleton apendikular.